السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Saya berwasiat untuk diri saya dan hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan di antara salah satu sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa cepat untuk yatadzakkar, untuk mengambil pelajaran dan mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massathum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka disentuh, diganggu oleh sebagian syaitan, mereka segera ingat kepada Allah, sadar, fa idzahum mubsirun, maka mereka pun bisa melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka pun bisa melihat ke depannya apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat mereka juga orang yang bertakwa itu mudah mereka untuk menerima pelajaran dan mereka senantiasa mencari kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan-peringatan itu pun banyak. Di antaranya yang Allah ingatkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa terdepan di dalamnya. Ikhwani fid din, azakumullah. Di dalam salah satu ayatnya yang mulia Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah menyatakan diri beriman, buktikan imanmu. Mari kita buktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana perintahkan oleh Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hidup yang sesungguhnya. Hidup yang abadi.
Hidup yang kekal yang tidak ada lagi kematian padanya. Hidup yang ketika itu orang-orang yang menyesal di hari akhirat berkata, sebagaimana Allah firmankan, ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai laitani, alangkah sialnya aku, alangkah kecewanya aku. Apa yang telah aku persiapkan untuk hidupku, itulah hidup sesungguhnya. Li hayati, karena memang itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itu adalah hidup yang sesungguhnya. Ikhwani fid din azakumullah, oleh karena itu perlu kita ingatkan di sini juga ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari khutbah, dari para muhadirin, orang-orang yang menyampaikan muhadarahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Ya ayuhal hadirun. Tapi bukan sebatas mati lalu dia dikuburkan selesai urusan. Di seberang kematian ada lagi perjalanan dan etape tahap-tahap yang berikutnya. Halte-halte yang harus kita lalui menuju terminal kita yang disediakan oleh Allah. Immal jannah, nas'alullah ja'alana minhum. Wa imman nar, wa na'udzubillah min dzalik. Itu perhentian yang terakhir. Sehingga ketika nanti di akhirat, setelah penduduk neraka masuk ke dalam neraka, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah bawa al-maut dalam bentuk kibas. Allah datangkan al-maut dalam bentuk kibas. Dipanggil seluruh penduduk neraka. Dipanggil seluruh penduduk surga. Kepada penduduk surga dikatakan, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Dan kepada penduduk neraka, Allah berkata, ini dikatakan, ya ahlan nar, khuludun fala maut. Setelah kibas itu, al-maut itu disembelih di hadapan penduduk surga dan neraka. Bertambah kegembiraan orang-orang yang menjadi ahlul jannah. Bertambah sedih dan kecewa, penyesalan orang-orang ashabun nar. Ikhwani fid din azakumullah. Allah perintahkan dalam ayat yang mulia tadi. Fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita aturkan, kita persiapkan untuk diri-diri kita. Ini kata para ulama kita, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah, aslun fil muhasabah. Ini ayat yang merupakan landasan pokok untuk kita bermuhasabah. Kita dengar, kita pernah ingat apa yang diucapkan, dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sekarang ini. Sempatkan untuk kita mengoreksi amalan-amalan kita. Periksa aib kita, jangan kita lihat aib orang lain, kita perbincangkan aib orang lain. Teliti bahwa kita adalah makhluk yang zalim dan jahul. Rasulullah SAW pun mengingatkan kita, kullu bani Adam khata'. Kenapa kita lihat kesalahan orang lain, tidak kepada diri kita sendiri? Belum tentu kesalahan mereka lebih berat daripada kesalahan kita. Kenapa kita tidak koreksi diri-diri kita untuk memperbaiki sebelum kita berhadapan di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tidak ada satupun penerjemah antara kita dan Allah. Belum lagi nanti setelah itu selesai dan kita berharap lewat, kita selesai, kita menyeberangi siratal mustaqim, sirat di atas bibir jahannam, selamat. Nasallallahu jalanan minhum. Kita berharap demikian, tapi masih ada perhentian yang berikutnya. Masih ada perhentian yang berikutnya. Di situ pun kita masih disidang untuk betul-betul membersihkan orang-orang yang beriman dari kezaliman yang terjadi di antara mereka. Di situ baru nampak, nanti terlihat manil muflis, siapa orang-orang yang muflis. Kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu yarhamana. Kita berharap Allah merahmati kita
dan tidak menjadikan kita, tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang muflis. Orang-orang yang datang di akhirat nanti membawa amalnya begitu banyak, pahala amalnya begitu banyak. Pahala dakwah, pahala jihad, pahala sedekah, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia pernah menampar, melukai, mencederai, menodai kehormatan, merampas. Lalu ketika tidak ada lagi dinar dan dirham untuk menebusnya, diambil kebaikan dia. Amalan-amalan tadi diberikan kepada korban-korbannya untuk menutupi kezalimannya. Ternyata apabila tidak cukup, wal'iyadu billah, diambil kejelekan-kejelekan mereka, diberikan kepada dia dan dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Itulah muflis yang Rasulullah SAW mengingatkan kita. Dan kita pun berlindung kepada Allah jangan sampai jadi orang-orang yang muflis. Maka kita koreksi. Daripada kita melihat orang lain, aib orang lain, kita lihat betapa banyak aib kita. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. So, setingkat Nabi yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan ulama yang lainnya. Al-Ajuri juga menyebutkan ucapan ini, ucapan Nabi Yusuf yang Allah firmankan kepada kita, ceritakan kepada kita. Aku tidak menganggap suci jiwaku, tidak menganggap bersih diriku. Sesungguhnya nafsu itu ammaratun bisu', kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, dan Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fid din, azukumullah. Bulan Muharram ini termasuk di antara salah satu bulan-bulan yang haram, bulan-bulan suci. Yang tidak pantas kita untuk mendolimi diri kita, lebih-lebih mendolimi orang lain di bulan tersebut. Maka mari kita koreksi. Sebelum berlalu bulan haram ini, apakah kita sudah merasa yakin dengan kita mengerjakan puasa Tasu'a, Asyura, sudah gugur dosa-dosa kita? Perlihatkan, buktikan dengan kehidupan ini, perjalanan kehidupan kita berikutnya. Kalau memang itu sudah kita mendapatkan ampunan, bersih dari segala dosa dan kesalahan, tentu lebih baik keadaannya. Dia akan memulai hidup yang lebih baru, lebih baik lagi. Dalam semua tindakan ucapannya, dalam semua amal dan ibadahnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berbuatlah seakan-akan kita berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri. Berhati-hati agar tidak terlindas, tidak terinjak duri itu merobek pakaian kita, melukai kaki-kaki kita. Seperti itu hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani hidup. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan hendaknya setiap kita melihat apa yang telah dia kedepankan, yang dia siapkan untuk betul-betul kehidupannya, amalan-amalannya. Sudahkah dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang lalu? Sudahkah dia bersiap betul-betul untuk menyambut kematian? Pernah suatu ketika Rasulullah mengejar serombongan sahabat dan kemudian berhenti di sebuah kuburan. Beliau berlutut. Kemudian ternyata beliau dikejar oleh sebagian sahabat, menangis. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya, untuk menghadapi hari seperti inilah, wahai saudara-saudaraku, maka persiapkanlah diri-dirimu. Dan kematian itu bukan sekedar kematian kemudian kita selesai dikubur. Masih ada perjalanan panjang berikutnya yang berat. Keadaan-keadaan yang luar biasa dahsyat. Mulai dari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak berkhitan, sampai bertanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bisa jadi akan ada kepikiran orang melihat satu sama lain ya Rasulullah, kondisi seperti itu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amru yauma idzin asyad min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Keadaan ketika itu jauh lebih hebat daripada pikiran orang untuk melihat aurat di depannya. Maka perhitungkan itu. Bagaimana kita berdiri di hadapan Allah nanti, itu kita persiapkan dengan bagaimana kita berdiri di hadapan Allah setiap malam. Merenungi, mengoreksi apa yang telah kita perbuat, dan menyiapkan apa yang jadi bekal untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dari kita akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yudni abdahu. Allah akan dekatkan masing-masing kita, dan kemudian Allah akan tanyakan. Laisa bainana turjuman, tidak ada penerjemah di antara kita. Maka persiapkan apa yang akan kita jawab. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan termasuk orang-orang yang kemudian keluar dari tempat soal jawab itu dalam keadaan bahagia dan berseri-seri wajahnya, atau kemudian terlihat dalam keadaan sujud, bebas dari dosa-dosa yang telah pernah dia lakukan, yang Allah katakan kepada sebagian hambanya, qad satartuha fid dunya wa ghafartuha lakal yaum. Aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia, dan sekarang aku ampuni engkau. Berbahagia dia mendapatkan kitab catatan amalannya dari kanan. Lalu dia bertemu kembali dengan keluarganya, dan dia akan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan akan menghadapi perhisaban tersebut. Maka ikhwani fid din azakumullah, perbanyak di hari-hari yang seperti ini. Kalau kita anggap fitnah begitu besar melanda, begitu banyak, sebagaimana tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Dahului fitnah-fitnah itu dengan amalan. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, mengokohkan hati kita dan membersihkan hati kita dari segala fitnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah